Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau langkah pada video yang sudah sebelumnya ya di paket 1 itu pembahasan tentang langkah mencari arti dan mengetahui susunan kalimat. Sudah ada rumusnya. Nah, sekarang ini langkah yang terakhir, yang ketiga, rumus membaca akhir kalimat. Apakah dun dan din dan seterusnya? Sebenarnya dua langkah ini mudah sebenarnya. Kalau paham rumusnya ini insya Allah mudah. Yang pertama, langkah untuk mengetahui harokat akhir kalimatnya. Contoh kayak gini. Furudul wudu'i sittatu asya. Ini kira-kira mau dibaca furudoh, furudi, wudu'a, wudu'i, wudu'u atau bagaimana? Ada dua langkah yang harus diketahui. Satu ya, menentukan kedudukan plus tanda i'rabnya. Menentukan kedudukan plus tanda i'rabnya. Barangkali masih bingung apa itu kedudukan. Oke, memang lebih detailnya kalau di buku itu ada pada pembahasan atau ada di halaman 215 sampai 217. Nanti cek di buku atau di rangkuman gitu ya. Ada di halaman 12 dan di halaman 14. Untuk mengetahui tanda i'rab ada di buku 86 dan rangkuman halaman 11. Tapi nanti kita bahas setelah video ini. Oke, begini saja, paling mudah saja. Kalau kedudukan itu kan yang sering kita bahas kan mubtada, khobar dan juga fiil, fa'il. Itu yang kemarin kita bahas. Mubtada, khobar, fa'il itu disebut kedudukan. Oke, nah ini saja yang kita bahas. Untuk detail selebihnya kita bahas di video selanjutnya. Oke, tentukan kedudukannya. Kira-kira langsung masuk pada contoh furudu. Kedudukannya sebagai apa? Mubtada, khobar, fa'il. Ini kan yang sering. Ketika membahas langkah yang kedua, mengetahui susun kalimat. Nah, ini kan masuk pada mubtada karena berada di awal dan cocok bermakna adapun. Maka furuduh di sini tandanya kedudukannya adalah mubtada. Sesuai langkah ini ya, maka tulis di sini mubtada. Oke. Yang kedua, i'rabnya apa? Nah, ini juga pembahasan ini, i'rab ini bisa dilihat di buku halaman 86. Coba cek di buku itu ya. Nanti akan kita bahas juga selanjutnya. Coba lihat halaman 86. Coba di zoom. Ini i'rab isim. Ada marfu'atul asma, artinya isim-isim yang dibaca rofa. Ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar dan seterusnya. Ada juga dibaca nasab ya, khobar kana, maf'ul bi dan seterusnya. Ada juga yang disebut mahfudzatul asma, isim yang i'rabnya jar. Nah, ini ya. Kalau kita lihat tadi mubtada, di sini kan mubtada. Apa berarti i'rabnya mubtada? Di sini masuk marfu'at. Marfu'at itu isi yang dibaca rofa. Oh, berarti kalau begitu mubtada itu harus rofa. Nah, tinggal ditulis di papan mubtada rofa. Kalau umpama nanti kedudukannya sebagai maf'ul bih, objek, maka maf'ul bih masuk pada mansubat nasab. Oh, ternyata kedudukannya masuk mudhof ilaih, maka masuk isim yang dibaca jar. Sebenarnya mudah teman ya, tinggal dilihat di tabel kalau mubtada itu masuk pembahasan apa. Tabel ini penting untuk mengetahui susunan kalimat. Untuk mengetahui langkah yang pertama, tentukan kedudukan. Nah, kedudukan di sini yang dimaksud. Jadi yang di kolom rincian ini yang disebut kedudukan ya. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar dan seterusnya. Ini kedudukan namanya. Tapi nanti lebih detail masing-masing fa'il itu bagaimana, naibul fa'il itu bagaimana. Nanti ada penjelasannya sendiri. Tapi ini gambaran umum saja. Yang di tengah ini rincian ini disebut kedudukan. Sedangkan i'rabnya ya yang di samping yang di sini. Kalau mubtada ya rofa, naibul fa'il ya rofa, fa'il ya rofa. Kalau di sini maf'ul bih ya nasab, khobar kana ya nasab dan seterusnya. Didahului oleh huruf jar masuk jar, mudhof ilaih juga
jer. Nah, begitu ya. Coba lihat lagi halaman 86 di buku atau di rangkuman halaman 11. Oke, sudah ketemu i'rabnya furudu ya, mubtada karena berada di depan. Ciri-ciri mubtada itu kan cocok bermana adapun ya, dan biasanya di depan. Adapun mubtada, i'rabnya sesuai di tabel tadi, i'rabnya rofa. Oke, sudah ketemu langkah pertama. Langkah yang kedua, menentukan jenis kalimat isim atau fi'il mudhari'. Ingat, yang namanya mu'rab itu kan bisa berupa isim, bisa berupa fi'il mudhari'. Lihat video-video sebelumnya. Kita sekarang khusus bahas yang isim dulu. Untuk menentukan jenis kalimat isim apa saja, gitu ya, kita harus tahu ditampil juga. Nah, kalau di buku halaman 83. Contoh ini ya, ini kan tanda i'rab isim. Nah, i'rab isim. Jadi untuk menentukan jenis isim, lihat halaman 83 di buku atau di rangkuman halaman 2 dan 3. Ini kan ada banyak jenis i'rab isim. Isim ghairu munsharif sudah kita bahas. Mufrad yang munsharif, ini maksudnya isim mufrad biasa yang bukan ghairu munsharif, gitu saja. Isim tasniyah, jamak mudzakkar salim. Lalu ada jamak muannas salim, jamak taksir, isim maksur, isim mangkus, dan asmaul khamsah. Itu yang dimaksud tentukan jenis isim. Jadi dalam kaitannya dengan i'rab ada berapa? Ada 9 jenis isim. Nah, cara menentukannya bagaimana? Ya tinggal dicek. Furuduh umpama ya. Nah, saya kasih bocoran. Untuk yang sering muncul ya, saya kasih bocoran. Yang sering muncul itu isim mufrad, jamak taksir, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Itu yang sering muncul. Sedangkan yang lain seperti isim ghairu munsharif, isim maksur, mangkus, asmaul khamsah itu jarang, tapi tetap ada. Oke. Nah, kembali ke furudu tadi, kan tadi menentukan jenis isim. Jenis isimnya apa? Nah, ternyata masuk jamak taksir. Oke. Masuk jamak taksir. Jangan lupa ya, jamak taksir itu yang berubah dari bentuk mufradnya. Berarti itu jamak taksir furudu, karena isim mufradnya adalah fardun, bentuk jamak taksirnya adalah furudun. Berarti jamak taksir. Oke. Selanjutnya, coba langkah selanjutnya tentukan jenis isim plus tanda i'rabnya. Nah, tanda i'rabnya ini juga sudah ada di buku ini di halaman 84 ini di tabel yang sama. Jadi kalau yang tabel sebelah kiri ini tentang jenis isimnya, tabel 3 setelahnya itu tanda i'rabnya. Tinggal dilihat. Ini kan tanda i'rab. Yang kolom setelah bentuk isim ini kan rofa, nasab, jer. Sekarang kita kembali ke jamak taksir karena tadi furudu itu jamak taksir. Maka karena di sana i'rabnya rofa ya, kan tadi mubtada i'rabnya rofa. Tadi kan mubtada i'rabnya rofa. Maka ketika jamak taksir tinggal lihat, cek lagi di buku. Jamak taksir ketika rofa, ini kan rofa, tabel ini kan rofa. Maka tandanya pakai dhammah. Ini ya, dhammah. Nanti kalau umpama jamak taksir i'rabnya ternyata nasab, nasab yang tengah ini nasab, berarti fathah. Kok jamak taksir nanti jer, maka kasrah. Cuman kebetulan pada contoh ini jamak taksirnya dalam keadaan rofa karena menjadi mubtada, maka tandanya dhammah. Maka cara membacanya adalah furudu. Furudu. Bukan furudoh, bukan furudi. Sekali lagi kita bahas yang wudu'i ya. Wudu'ah, wudu'i apa wudu'u. Toh, langkah yang pertama apa? Mengetahui kedudukannya. Kira-kira kedudukannya seperti apa. Ya, untuk kedudukan tabelnya itu ya bisa dilihat di halaman 21 sampai 215, 217, atau bisa langsung lihat di tabel halaman 86 ini tadi. Yang ini ya. Wudu'i. Kira-kira itu untuk menentukan kedudukan itu ya, kira-kira masuk yang apa? Ini ya. Ternyata masuk yang mudhof ilaih. Kenapa? Karena ada 2 susunan kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Furudul wudu'i, fardu-fardunya wudu. Nah, kan nggak bisa dipisahkan. Berarti wudu'i masuk mudhof ilaih.
tinggal ditulis wudu'i mudhof ilaih. I'rabnya apa? Tinggal lihat di samping kirinya. Oh, masuk pada isim yang dibaca jer. Oke. Jadi untuk ini ya, menentukan bisa lihat halaman ini secara detail atau secara simple bisa dilihat halaman 80. Nah, kembali ke wudu'i ya. Wudu'i tadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ini ya, tentukan kedudukannya mudhof ilaih. I'rabnya apa? Kalau lihat di sini kembali lagi, i'rabnya adalah mudhof ilaih, i'rabnya adalah jer. Oke, saya tulis jer. Jer. Yang kedua, tentukan jenis isimnya. Kembali lagi ke halaman 83-84. Jadi memang harus pakai buku panduan. 83 karena wudu'i itu apa? Apa isim ghairu munsharif, musrof munsharif dan seterusnya. Nah, wudu itu kan isim mufrad, yang munsharif maksudnya bukan yang ghairu munsharif. Ini bisa dicoret nggak apa-apa, langsung isim mufrad begitu saja. Berarti ini kan dimasuk mufrad ya. Tulis saja mufrad. Karena wudu'i isim mufrad wudu'i itu ya. Lalu tandanya apa? Lihat lagi di tabel halaman 83-84 tadi. Coba lihat isim mufrad. Kan tadi rofa, jer ya, karena mudhof ilaih jer. Mufrad, jangan yang rofa, jangan yang nasab, tapi yang jer. Jadi sudah ada isim mufrad ketika jer, tandanya apa? Kasrah. Nah, sudah ada nih kan? Maka bacanya wudu'i. Ya. Kasrah. Bacanya wudu'i, bukan wudu'ah, bukan wudu'i. Saya kira mudah kalau bisa menentukan kedudukan ini ya, plus i'rabnya, tentukan jenis isimnya, plus tandanya, mudah untuk mencari. Ini gambaran awal untuk mencari akhir kalimat. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.